Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf jajarannya. Dan yang kami sayangi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 9 Medan. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan untuk hari ini antara lain seperti: yang pertama, pembukaan live MC. Acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah doa. Jadi mading dari kelas 10 RPL 4 ini mengusung tema keberagaman Indonesia yang dijelaskan dari Sabang sampai Merauke. Oh, ini Pakaian dia. adatnya, rumah adat, makanan daerah, Ada patung monumen, dan semua suku yang diambil ini suku secara general, tidak terperinci, general dari setiap pulau saja. Iya ya. Di bawah ini ada kontur geografi Indonesia secara singkat, Indonesia bagian timur dan sebagian tengah, sebagian tengah dan Indonesia timur. Oh, ini konsep Indonesia ya. Ini juga menggambarkan dua musim Indonesia, musim hujan dan musim kemarau. Oh, patutnya ini ada titik-titik, ada awannya kan. Ini juga ceritanya air yang mengalir dari hulu sungai dari dataran tinggi ke dataran rendah. Oke, sampai. Nah, ini juga terdapat kata-kata ada tiga, ini dan ini. Konsepnya ya. Jadi apa tema yang kalian buat nih? keberagaman Indonesia, Pak. Pak. Keberagaman Indonesia. Indonesia. Secara keseluruhan. Oke, siapa nama? Nama saya Mufli, Pak. Muhammad Mufli Hafiz. Saya Irfan, Pak. Kelas 10 RPL 4, Pak. 10 RPN 4 mana dia? Mana tertulis? Ini Pak, namanya, Pak. Nah, ini dia 10 10 RPN 4. Oke, selamat ya. Ya, Pak. Hah? Ini dia. Bisa diceritakan? Hah? Nah, gimana? Di sini ada singkatan atau ringkasan dari setiap detail-detailnya, dan setiap detailnya ini berhubungan dengan cerita peristiwa. Contohnya ada pohon kelapa. Ini ibaratkan menggambarkan teguhnya angin katulistiwa yang menerjang Indonesia. Ibaratkan kokoh gitu. Jadi dia tetap kokoh walaupun ditempa angin. Ini teguh katulistiwa ini penanda bahwa Indonesia dilintasi oleh garis katulistiwa, tepatnya di Pontianak. Aku dong. Di sini ada rumah adat, beberapa rumah adat. Lalu di sini ada hewan katulistiwa. Itu kami pilih ada 3, orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Ini dia. Ini burung cendrawasih menggambarkan Indonesia yang indah. Kalau harimau digambarkan dengan kekuatannya, dan orangutan digambarkan dengan keanekaragaman hewan di hutan Indonesia. Jadi kenapa nih? Ini maksudnya masuk mana nih? Yang mana, Pak? Ini meletakkannya, posisinya. Nah, Memang sengaja detailnya gitu, Pak. Iya. Iya, memang desainnya kayak gitu. maksud saya ada ini pula. Tanpa ini kenapa? Ini kan udah ada yang besar. Ayo. Nah, ini ya. Dari casting dan perfilman, inilah konsep kita tadi ceritakan. Ini dia. Sangat indah sekali. Tinggal juri aja nanti menentukan ya. Ya. Seperti itu. Siapa nama Kak? Nuni, Pak. Hah? Nuni. Noni ini. Saya Elsa, Pak. Iya, kelas 11 SPT. PSP itu dia. Oke, makasih. Coba. Ini apa maksudnya? Nah. Ya. Ini batik Taman itu kan khas Indonesia, Iya. tari tradisional. Ya. Ya. Susunan ini macam mana nih? Ini bagian hewan, Pak. Ini bagian Ah. acara adat, ada makan, ada bakar batu. Ah. Ini ada tarian, ada model-model. Apa nih? Apa yang paling semua? Iya, semua. Sama polanya juga banyak. Kalau kami lagi lomba mati, masuk YouTube Pak Roy. Jangan lupa apa Pak, like, komen dan subscribe. Oke.
Apa judul apa tadi konsepnya? Harmonika Tulistiwa. Harmonika Tulistiwa itu keselarasan yang ada di Indonesia, seragam Indonesia. Budaya Indonesia. Oke, gitu ya. Ini konsep kami ini juga kami bikin melambangkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, dari 10 LPL 1 ya. Mantap. Spesiesnya kami tetap bersatu. Oke. Makasih atas Iya, informasinya. dilayani 100. Jadi kami ini Pak tentang kekayaan alam Indonesia. Ini kami ada juga Naira, juga Raja Empat. Sama juga kami sini bahas tentang sumber daya alam, hayati, laut, dan juga tentang khatulistiwa. Ada sini juga ada tentang sejarah dan juga Monas sebagai Oke. Ini ada menara Monas. Kenapa itu dibuat? Biasa aja, pindah ya. Apa konsepnya ini tadi? kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia. Oke. Terima kasih informasinya ya. Kelas 10 animasi 2. 10 animasi 2. 10 animasi 2. Oke, makasih. Kami 3. Kami di sini mengambil cerita Bungsu Rusa, Bungsu yang bermaksud roh rusa. Dan ini berasal dari daerah pedalaman Kalimantan Barat. Nah, Ini secara singkat, Bungsu Rusa menceritakan tentang seorang gadis yang tanpa sengaja terpilih menjadi pasangan hidup roh rusa. ini cerita. Mitologi. Ini ada Mitos. pengenalan karya, ini pengenalan karakter ada sebagai Oke. Jadi konsep yang kalian buatnya apa tadinya? Konsepnya? Membuat tema apa ini? Tema alam sesuai dengan ceritanya. Tema alam. Tema alam. Oke. Jadi kelas berapa nih? 10 di kafe 3. 10 DKP 3 nih ya. Oke, makasih informasinya ya. Oke, makasih. Nama siapa? Nazwa Humaira. Oke. Nah, Pulau Jawa memiliki artikel sejarah dan kebudayaan Pulau Jawa. nah. Pulau Jawa memiliki sejarah panjang dan kaya dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Mataram dan Majapahit hingga masa kolonial. Oh, ini dia. Ada juga fakta uniknya, Pulau Jawa memiliki beberapa gunung berapi aktif, termasuk Ah. Gunung Merapi dari Gunung Bromo. Pulau Jawa memiliki lebih dari 150 juta penduduk. Opininya, Pulau Jawa pusat kebudayaan dan sejarah Indonesia. Pulau Jawa memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Jadi ini cerita Pulau Jawa ini. Konsepnya hanya Pulau Jawa, enggak Indonesia keseluruhan. Kenapa? Di Sriwijaya itu kan, ayo, kan Sumatera itu, ada Pulau Jawa. Kenapa enggak semuanya? Hah? Padahal banyak sejarahnya dari Pulau Jawa. Indonesia itu dari keseluruhan pulau loh. Masa Pulau Jawa doang? Mencerminkan Indonesia. Ah, Sumatera nggak mencerminkan Indonesia. Macam mana ini? Ayo. Maksud Bapak tadi konsepnya ya seluruh Indonesia gitu, nggak Pulau Jawa doang gitu. Tapi ya udahlah, memang kalian buat khusus tuh Pulau Jawa ya nggak masalah. Tapi kan nanti ada penilaian kan. Kelas berapa kalian? 10 PSPT 1 Pak. PS 1 ada. PSPT 1. Pikir Bapak tadi PS itu, PSPT 1. Oke. Siapa nama? Bagas Al-Rashid. Bagas. Nadia. Oke, makasih ya. Macam mana konsep ini? Jadi kami ngambil konsep dari sampai Jawa Timur. Jadi di sini kami jelasin kayak ada legendanya, ada makanannya, ada juga, terus ada flora faunanya, ada pepatah dari situ. Di sini ada ininya Pak, baju adatnya, ada rumah adatnya, sama pokoknya terkenal di Bali kami tulis semua di sini Pak. Oh iya. Terus di sini juga ada aplikasi. Khusus Bali nih ya. Iya, yang di sebelah sini. Jawa Tengah. Iya. Kenapa nggak ngambil konsep Indonesia semua? Karena kan Pak, gimana ya bilangnya ya kan kami ngambil Bali kan pertamanya karena kebudayaan yang masih kental, adat-adatnya kayak masih kuat banget kan Pak, walaupun sekarang banyak turis yang datang ke sana tapi dia masih kental, jadi kami tertarik buat mengangkat tema Bali. Terus Jawa Tengah
banyak ini Pak, kayak banyak apa kebudayaan-kebudayaannya gitu. Kami angkat cerita ini dulu Pak. Ya, karena kalau kita ngambil wilayah seluruh Indonesia, nanti waktu menyusunnya ini susah mencakup daerahnya Pak. Terlalu Betul. banyak poin-poinnya. Ini kelas berapa kalian? 10 DKP 2 Pak. 10 DKP 2. Oke, makasih. Mulai. Jadi Yap. di sini dari mading kami mengambil tema itu Kalimantan dan kami mengambil legenda Burung Enggang sebagai judul utamanya. Sini ada legenda apa? Apa itu? Legenda Burung Enggang. Oh, Ini bercerita tentang pemuda yang jatuh cinta tapi cinta tidak direstui dan akhirnya berubah jadi burung enggang Pak. Itu. Ya, lalu di sini kami ada menonjolkan flora dari Kalimantan yaitu bunga bangkai Pak ini. Ini bunga bangkai. Lalu di sini ada kantong semar Pak. Nah, seperti kata ada flora, kami juga ada faunanya Pak. Itu ada bekantan sama kata kepala pipih Pak. Bekantan sama kata kepala pipih. Oke, di sini kami juga ada biografinya. Kami menonjolkan fakta menarik tentang orang hutan dari Kalimantan Pak. Oke, di sini juga ada beritanya Pak tentang Tugu Katulistiwa yang ada di Pontianak, Kalimantan Pak. Nah, yang selanjutnya Pak ada flora dan faunanya. Yang kami ambil salah satu floranya yaitu khasnya dari Kalimantan yaitu anggrek hitam Pak. Kami Anggrek hitam, variasi warnanya supaya lebih menarik. Nah, faunanya kami ambil dari cerita legenda burung enggang. Burung enggang ini bisa gambarannya Pak. Berasal dari Pikir kami- piwi tadi. berasal dari kami enggang ya. Ini gambarannya Pak. Oke. Nah, ini kami juga kami bikin tuliskan sejarahnya, budayanya, tradisinya, kekayaan alamnya tentang Kalimantan semua Pak. Kalimantan semua. Nah, ini juga ada tentang pembahasan dia. tentang garis katulistiwa, letak geografis, fenomena alamnya. Dan yang terakhir Pak ada fakta menarik tentang burung enggang dan fakta menarik tentang Kalimantan. Oh, ini dia. Iya Pak. Oke, itu saja dari kami Pak. Kelas berapa tadi? 10 DKP 1 Pak. 10 DKP 1. Siapa nama? Joy Nababan. Joy Nababan. Ini? Sarah Isabella. Serta. Ini ya. Terus. Ini jarak jauh nanti dipoto nih. Iya Pak. Oke, makasih. Kami mengambil tema tentang Sumatera Utara. Jadi kami mengambil 2 suku yaitu Melayu sama Batak. Oh, ini. Ya ini Batak, ini Melayu. Ini Melayunya. Melayu apa ini? Melayu kan banyak. Melayu lah kami ambil Pak. Hah? Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Asad, Melayu ah? Oh, Melayu Delhi. Oke, terus Kami mengambil tempat itu di sana Maimun Pak. Ini sejarah tentang Melayu Pak. Ini pantunnya. Kami ada pantun. Ini pantun dan ini logo-logo Melayu. oh, ini apanya ya? Terus ini Pak tentang Batak. Ada Batak ini komik-komiknya. Oke anak ibu, acara kami kita mulai ya. Ini kan dasarnya tentang Danau Toba. Background ini tentang Danau Toba. Ini gunungnya di danau. Ya, tapi pakai Melayu nih kan? Nah untuk menjaga stok silakan Tapi duduk sambil ini nanti juga Bapak Ibu backgroundnya tentang adat menyampaikan Batak. referensi Ini dari gunung Danau Toba. apa yang kalian Ini Danau Toba ini Oke, makanya tentang kalau Danau Toba, bisa, sejarah Danau Toba. kondisikan tempatnya Ini jangan pantun. sampai Ini apa namanya pantun? jamu. Oh, Dikantongin dulu Pantun ya. ini logo-logo ya Pak. iya. Nah, untuk Bapak Ibu dulu Siapa yang nama? Masukkan dalam siapa? Anissa. Kelas 10 RPL 3. 10? RPL 3. Oke, makasih ya informasinya. Oke, mana konsep ini? Apa ini? Jadi kan temanya kan cerita katulistiwa Pak. Jadi karena Sumatera Utara itu berada di titik garis lintang, jadi kami angkatlah topik mengenai Sumatera Utara Pak. Nah di Sumatera Utara itu kan terkenal dengan Batak Pak. Nah kami ambil Batak itu contohnya seperti ulos. Nah karena kami baca ulos inilah Pak kami jelaskan kalau misalnya ulos itu dipopulerkan oleh orang Sitorus. Oh, ini. Iya Pak. Nah Orang untuk Storus. ya, terus ada sejarahnya juga Pak. Kalau misalnya ulos itu bukan sembarang jadi Pak, dia ada prosesnya. 20 tahun dikembangkan oleh orang Sitorus. Terus ini juga ada sejarahnya lagi Pak. Terus itu karena Batak
terbagi dengan kasta-kastanya tertentu nih Pak. Dari Hanatoro, dari Genatu, sampai dan lain-lain. Terus untuk kepercayaan yang lain Pak, itu kan dia sebelum terbagi dengan Kristen dan Islam, ada juga mereka yang berkeyakinan kepada roh jahat, toni, ataupun pisau. Contohnya seperti begu ini Pak, yang kita kenal dengan begu ganjang. Iya, sering kan Pak dengar begu ganjang kan Pak? Oh iyalah. Itulah Pak, begu itulah dia yang disebut roh jahat. Kenapa jahat Pak? Karena itu roh yang diutus masyarakat Batak untuk mencelakai. Ceritanya dulu ya. Iya. Terus untuk kita terpilih kami ambil kalau misalnya suku Batak itu menjadi pencetak sarjana terbanyak di Indonesia Pak. Karena kan mereka ada prinsip kalau misalnya anak pun hidup hamara undiau. Jadi kalau misalnya apapun yang dilakukan mereka sebagai orang tua yang penting pendidikan anaknya tinggi. Lebih tinggi. Terus untuk sastranya kami ambil bagian bahasanya Pak, bagian bahasa dari bahasa Batak itu. Terus ada Ini ya, aksara sastranya. Bataknya Pak, Aksara ya. aksara Batak, angkanya. Terus ini kalender yang dipakai orang zaman dahulu Pak. Ini dia? Iya dari Batak. Terus ini sistem adat istiadat dulu, kanibalisme Pak, saling Ini memakan kanibalisme. sesama manusia, iya Pak. Berburu sesama manusia mereka. Ini kelas berapa ini? 11 Pekso 1. Kelas 1. Siapa nama? Pizza. Riza. Ini Fahmi. Fahmi nggak ngomong ya. Gantian kami Malu Pak. ya. Oke ya. Kasih. Nah. Apa ini? Kami punya mading ya, bertemakan flora dan fauna. Dan judulnya adalah Mozaik Khatulistiwa. Ini dia. Mozaik Khatulistiwa. Wih, cantik ya. Ceritakan ini selagi saya apa ini. Jadi di sini kita menampilkan dari flora dan fauna dulu Pak. Di sini ada jenis-jenisnya. Dan di sini terdapat jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia juga. Seperti ada burung cendrawasih, Ya. ada komodo. Betul. Dan di sini faunanya ada bunga rafflesia arnoldi. Ini tuh ada gambar bapak ini. Nah, Nah, Bapak ini namanya Emil Salim, Pak. Iya, Ini adalah kenal. salah satu Ah. tokoh lingkungan. Jadi kami tambahkan juga nih sebagai pelengkap. oh gitu. Ada yang lain ya, cuman 1, 2, 3. Komodo 2 ini. Nah. Kok sederhana nih? Sederhana kali. Itu Pak, ada ututan nih. Nah, apa itu? Selamat pagi. Di sini ada musik. Masih semangat? Oke, acara mau kita mulai dan Di sini juga ada tim fakta-fakta dari menarik nih. manajemen akan datang kemari. Untuk itu Bapak mengharapkan dengan sangat Ada fakta-fakta tolong menarik, Pak. suaranya dipelankan. Kondusif Di dulu sini juga biar ada kita nama-nama selain bunga berjalan selain bisa? Rafflesia arnoldi serta Bisa? nama latinnya. Tenang-tenang dulu ya nak. Mantap. Jadi konsepnya tadi flora dan Fauna. fauna. Kelas? 11 PSPT 1. Oh ini dah, kelas PN1. Atas nama? Zobrilla Husna. Fairadia Sani. Iya. Oke, makasih ya. Oke. Cak, cerita apa ini? Nah, di sini kan Pak, kami membuat cerita Khatulistiwa mencakup budaya Batak, Melayu, Papua, Nias. Kami di sini hanya menceritakan rumah adatnya saja Pak. Nah, kami juga menaruh arti dari rumah adat tersebut. Nah, dari arti rumah adat ini, ya, garis yang di depan, ke belakang, ini memiliki artinya persatuan yang menguatkan antara keluarga besar Batak. Oh. Yang Melayu, artinya Pak, ini ada yang kokoh ini untuk membuat pemersatu juga Pak. Yang artinya kokoh tanpa ada konflik di dalamnya. Ada lagi? Lalu Pak, ini ada rumah adat Papua. Lalu rumah adat Papua ini namanya Honai Pak. Dia terbuat dari jerami, terus dia berbentuk bundar Pak. Lalu terbuat dindingnya terbuat dari kayu. Lalu artinya ini untuk menahan dinginnya dari pegunungan Papua Pak, dari dinginnya angin Papua. Terus ini menjadi simbol kekeluargaan, kehangatan dan persatuan Pak. Lalu di sini juga ada rumah adatnya. Nias? Ya, namanya Umuh Hadang. Dia rumah adatnya berbentuk panggung dengan cengkeh besar dan mengangkat dari suci untuk
menahan dari gempa bumi. Ini bawah. Ini rumah kakak, pakaian adatnya Pak. Pakaian Ini adat. pakaian adat Batak, Nah, khas dengan ini ulosnya, Melayu, ayo. khas dengan ini Pak, apa namanya, hiasan di atas kepala. Ya, apa lagi? Ini nias, Nias. khas dengan pakaian adat yang warna kuning dan merah. Kalau Papua, khasnya dengan rumbai-rumbai di bawah dan tongkat Pak, sama mahkota di kepalanya. Oke ya, jadi dari 11 RPL 2. Nama? Tidak main sari Pak, bisa Bukasari. Oke, makasih ya. Siapa nama ini? Juru bicara mana ini? Dua-dua. Oke, ceritakan konsepnya. Nah, jadi kami milih tema Danau Toba, Pak. Iya. Salah satu daerah di Sumatera Utara. Ah. Sejarah Danau Toba ini, kalau secara alami kan Danau Toba ini terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu. Lama. Letusannya Pak, dari letusan gunung super vulkan Pak. Sangat dahsyat. Dahsyat. Nah. Terbesar di bumi Pak. Salah satu letusan terbesar sepanjang sejarah bumi. Oke. Namun kalau menurut legenda seperti yang udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas berapa? pas 12 SPL 4. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Ya, kurang semangat. Jadi Mading dari kelas 10 RPL 4 ini mengusung tema keberagaman Indonesia. Yang ada yang dijelaskan dari Sabang sampai Merauke, Oh, ini dia. pakaian adatnya, rumah adat, makanan, daerah, ada patung monumen, dan semua suku yang diambil ini suku secara general, tidak terpilih, general dari setiap pulau saja. Iya ya. Di bawah ini ada kontur geografi Indonesia secara singkat, Indonesia bagian timur dan sebagian tengah, ini sebagian tengah dan Indonesia timur. Oh, ini konsep Indonesia ya. Ini juga menggambarkan dua musim Indonesia, musim hujan dan musim kemarau. Oh, patutnya ini ada titik-titik, ada awannya kan? Ya, ini juga ceritanya air yang mengalir dari hulu sungai dari dataran tinggi ke dataran rendah. Oke, keren. Nah, ini juga terdapat kata-kata ada tiga, ini dan ini. Konsepnya ya. Jadi apa tema yang kalian buat nih? Keberagaman Indonesia, Pak. Keberagaman Indonesia. Indonesia. Oke, siapa nama? Nama saya Mufli Pak, Muhammad Mufli Hafiz. Saya Irfan, Pak. Kelas 10 RPL 4, Pak. 10 RPL 4 mana dia? Mana tertulis? Ini namanya, Pak. Nah, ini dia 10 RPL 4. Oke, selamat ya. Ya Pak. Oke, mana konsep ini? Apa ini? Jadi kan temanya kan cerita katulistiwa Pak. Dan jadi karena Sumatera Utara itu berada di titik garis lintang, jadi kami angkatlah topik mengenai Sumatera Utara Pak. Nah di Sumatera Utara itu kan terkenal dengan Batak Pak. Nah kami ambil Batak itu contohnya seperti ulos. Nah karena kami baca ulos inilah Pak kami jelaskan kalau misalnya ulos itu dipopulerkan oleh Torang Sitorus. Oh ini, Iya Pak. Nah orang Storus. Iya, terus ada sejarahnya juga Pak. Kalau misalnya ulos itu bukan sembarang jadi Pak, dia ada prosesnya. 20 tahun dikembangkan oleh orang Sitorus. Terus ini juga ada sejarahnya lagi Pak. Terus itu karena Batak ini kan Pak dia banyak adat istiadatnya kan Pak. Jadi untuk psikologi sekarang ini ada terbagi dengan kasta-kastanya tertentu nih Pak. Dari Hanatu, dari Genatu, dan Emir. Terus untuk kepercayaan yang lain Pak, itu kan dia sebelum terbagi dengan Kristen dan Islam, ada juga mereka yang berkeyakinan kepada roh jahat, tondi, atau pisau. Contohnya seperti begu ini Pak, yang kita kenal dengan begu ganjang. Iya, sering kan Pak dengar begu ganjang kan Pak? Oh iyalah. Itulah Pak, begu itulah dia yang disebut roh jahat. Kenapa jahat Pak? Karena itu roh yang diutus masyarakat Batak untuk mencelakai. Ceritanya dulu ya. Iya. Terus untuk kita terpilih kami ambil kalau misalnya suku Batak itu menjadi pencetak sarjana terbanyak di Indonesia Pak. Karena kan mereka ada prinsip kalau misalnya anak pun hidup hamba dia. Jadi kalau misalnya apapun yang dilakukan mereka sebagai orang tua yang penting pendidikan anaknya tinggi. Lebih tinggi. Terus untuk sastranya kami ambil bagian bahasanya Pak, bagian bahasa dari bahasa
Ini ya, Aksara sastranya ya. Bataknya Pak, Aksara ya. Aksara Batak, ini. angkanya. Terus ini kalender yang dipakai orang zaman dahulu Pak. Ini dia? Iya dari Batak. Terus ini sistem etis dari dulu, kanibalisme Pak. Saling Ini makan kanibalisme. sesama manusia, iya Pak. Berburu sesama manusia mereka. Ini kelas berapa ini? 11 Veksa 1. Kelas 1. Iya. Siapa nama? Pizza. Riza. Ini Fahmi. Fahmi. Fahmi nggak ngomong ya? Gantian kami Malu Pak. ya. Oke ya. Kasih. Nah. Apa ini? Kami punya mading ya, bertemakan flora dan fauna. Dan judulnya adalah Mozaik Khatulistiwa. Ini dia. Saya Khatulistiwa. Woi, cantik ya. Ah, ceritakan ini selagi saya apa ya? Jadi di sini menampilkan Nah. dari flora dan fauna dulu Pak. Di sini ada jenis-jenisnya. Dan di sini terdapat jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia juga. Seperti ada burung cendrawasih, Ya. ada komodo. Betul. Dan di sini faunanya ada burung Acacia annually. Ini tuh ada gambar bapak ini. Nah, Nah, bapak ini namanya Emil Salim, Pak. Iya, Jadi kenal. adalah salah satu Ah. tokoh lingkungan. Jadi kami tambahkan juga nih sebagai pelengkap gitu. oh gitu. Ada yang lain ya, cuman 1, 2, 3. Komodo 2 ini. Nah. Kok sederhana nih? Sederhana kali. Itu Pak, ada ututan nih. Nah, apa itu? Selamat pagi. Di sini ada musik. Masih semangat? Oke, anak acara mau kita mulai dan Di sini juga ada tim fakta-fakta dari menarik. manajemen akan datang kemari. Untuk itu Bapak mengharapkan dengan sangat Ada foto-foto tolong menarik, Pak. suaranya dipelankan. Kondusif Di dulu sini juga biar ada kita nama-nama selain bunga dengan- selain Bisa? Rafflesia arnoldi serta Bisa? nama latinnya. Tenang-tenang Bu Lena. Mantap. Jadi konsepnya tadi flora dan Fauna. fauna. Kelas? 11 PSPT 1. Oh ini ya, kelas PN1. Atas nama? Zuhrillah Fairadia Sani. Iya. Oke, makasih ya. Oke. Cak, cerita apa ini? Nah, di sini kan Pak, kami membuat cerita Khatulistiwa mencampur budaya Batak, Melayu, Papua, Nias. Kami di sini hanya menceritakan rumah adatnya saja, Pak. Nah, kami juga menaruh arti dari rumah adat tersebut. Nah, dari arti rumah adat ini, garis yang di depan dan ke belakang, Ya. ini memiliki artinya persatuan yang menguatkan antara keluarga besar Batak. Oh, Yang Melayu, artinya Pak, ini ada yang kokoh ini untuk membuat pemersatu juga Pak. Yang artinya kokoh tanpa ada konflik di dalamnya. ada lagi? Lalu Pak, ini ada rumah adat Papua. Lalu rumah adat Papua ini namanya Honai Pak. Dia terbuat dari jerami, terus dia berbentuk bundar Pak. Lalu terbuat dindingnya terbuat dari kayu. Lalu artinya ini untuk menahan dinginnya dari pegunungan Papua Pak, dari dinginnya angin Papua. Terus ini menjadi simbol kekeluargaan, kehangatan dan persatuan Pak. Oh. Lalu di sini juga ada rumah adat Nias. Nias? Iya, namanya Omohada. Dia rumah adatnya berbentuk panggung dengan tiang besar dan mengangkat dari suci untuk menahan dari gempa bumi. Ini bawah Ini rumah apa? Pakaian adatnya Pak. Pakaian Ini adat. pakaian adat Batak, Batak, khas dengan ini ulosnya. Bisa. Melayu, Ayo. khas dengan ini Pak. Apa namanya, hiasan di atas kepala. Ya, apa lagi? Ini Nias, Nias. khas dengan pakaian adat yang warna kuning dan merah. Kalau Papua, khasnya dengan rumbai-rumbai di bawah dan tongkat Pak, sama mahkota di kepalanya. Oke ya, jadi dari 11 RPL 2. Nama? Tidak Mayang Sari Pak. Bisa kita sari. Oke, makasih ya. Siapa nama ini? Juru bicara mana? Ini dua-dua. Oke, ceritakan konsepnya. Nah, jadi kami milih tema Danau Toba, Pak. Iya. Salah satu daerah di Sumatera Utara. Ah. Sejarah Danau Toba ini, kalau secara alami kan Danau Toba ini termasuk
Lama. Dari Iya. letusan Gunung Super Vulkan Kak. Sangat dahsyat. Dahsyat. Ya. Terbesar di bumi Kak. Salah satu letusan terbesar sepanjang sejarah bumi. Oke. Namun kalau menurut legenda seperti yang udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelas berapa? pas 12 SL 4. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak. Ya, kurang semangat.